Kopla, pengamat ini skakmat Anies, sok nyindir orang dalam, nyatanya seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. TGUPP itu ordal, tuyul Ancol dan tatak uji nyali contohnya. Makanya tadi malam itu saya bilang, soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan. Menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi tapi ada ordal. Betul tidak? Ada politik-politiknya nih, olahraga nih. Mau ikut atau olahraga? Yang satu latihan siang malam terus menerus untuk masuk kontingen misalnya dari Riau untuk ikut PON, oke? Lalu dikalahkan oleh orang lain yang dia punya paman di dalam KONI, kalah dia. Karena ada pamannya di situ, yang cuman karena dia punya ordal. Bayangkan frustrasinya yang latihan terus itu, betul tidak? Ya, tapi kalau ditanya apa sih kerjaan TGUPP DKI selama ini? Ya, coba ada nggak yang tahu apa pekerjaan TGUPP DKI? Ya, pasti nggak ada yang tahu kan? Bener gak? Dan anehnya ya, meskipun begitu ya, mereka ini tetap saja mendapatkan bayaran hingga puluhan juta rupiah yang diambil dari sumber anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Parahnya, rata-rata yang menjadi tim TGUPP itu adalah tim sesnya Anies Baswedan. Jadi janganlah lempar batu sembunyi tangan. Mereka ini yang dibayar hingga puluhan juta rupiah tapi menuduh orang lain sebagai buzzer RP. Dan tolong dicatat juga, itu baru satu anggota tim TGUPP yang mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya, mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. TGUPP cenderung lembaga yang tertutup. Apakah ini milik warung remang-remang? Bahkan 50% dari APBD DKI Jakarta, yakni 60-85 triliun rupiah. Ini masih ditambah lagi ngurusin TGUPP yang nggak jelas fungsinya. Jumlahnya sekali lagi nggak kira-kira banyaknya. TGUPP hanya jadi lembaga pajangan. Pemerintah Bapak Anies Baswedan tidak pro kepada birokrasi yang bersih, efisien, dan rasional. TGUPP yang habiskan dana miliaran rupiah untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh levelan staf magang. Ini kan pemborosan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti pernyataan Capres Anies Baswedan yang menyinggung tentang fenomena orang dalam atau ordal. Pernyataan itu dinilai Trubus seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Trubus menyinggung saat Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Disebutnya juga menaruh ordal atau orang dekat di sejumlah posisi. Contohnya di Komisaris LRT Jakarta, BUMD, PT Jakpro hingga TGUPP. Ia pernah menjabat sebagai gubernur, terus ada orang-orang dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi orang dalam. Kayak LRTJ, ex-komisaris Jakpro, itu kan orang dekatnya. Yang di TGUPP orang dalam semua, kata Trubus. Karena itulah pernyataan Anies seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Selama menjabat sebagai gubernur, menurut Trubus, beberapa orang dekat Anies menjabat posisi strategis. Pernyataannya saya kira akan menjadi bumerang. Jadi kalau memahami orang dalam ini kan jadinya seperti terpercik muka sendiri jadinya. Trubus juga melihat pernyataan Anies tentang demokrasi yang buruk terlalu berlebihan. Sebab Anies terpilih menjadi gubernur Jakarta karena diusung oleh parpol yang menjadi oposisi. Ia juga menilai Anies tidak akan menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan. Kata Trubus, kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis. Kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi atau opini. Pernyataan Anies saat debat Capres dinilai membuat masyarakat bingung. Justru menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan bagi para pemilih Anies, terutama soal orang dalam. Menyebabkan keraguan-raguan orang yang dulunya meyakini dia sebagai pemimpin ke depan, malah jadinya keraguan. Kasian ya tim kampanyenya.
Sebelumnya, Anies menyinggung tentang fenomena orang dalam. Menurut Capres nomor urut 1 itu, fenomena ordal ini menyebalkan karena membuat meritokratik tidak berjalan dan etika luntur. Ia berkata, di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau masuk ke sebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur, kata Anies. Halah, pret. Betul sekali, Bang Trubus menggunakan analogi menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Ini jelas-jelas jejak memalukan sang mantan gubernur kala memimpin Jakarta dulu. Gak usah sok suci jika jejak rekam sendiri memalukan begini. Tuh lihat, tuyul Ancol, lalu kemudian si buzzer tatak uji nyali. Mereka itu bukannya kerja malah sibuk nge-tweet sana-sini menambal lubang ketidakbecusan sang gubernur dalam bekerja. Lagian apa sih prestasi dari tim super TGUPP yang dibentuk oleh Anies? Kalau Anda menanyakan ini kepada orang lain, banyak yang bakal geleng-geleng kepala. Entah mau jawab apa karena pada kenyataannya sulit atau memang sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan dari mereka. Belum lagi gajinya yang sangat fantastis, bisa mencapai belasan miliar rupiah. Bayangkan sendiri dengan uang sebanyak itu bisa beli berapa bungkus nasi padang pakai rendang. Bahkan lucu banget kalau ditanya anggota DPR DKI Jakarta soal apa saja kinerja TGUPP. Jawabnya memastikan serapan anggaran sesuai dengan target. Itu jawaban Anies. Target apaan? Malah seringkali kecolongan soal anggaran seperti lem iPhone dan lainnya. Dan yang kini masih belum saya pahami adalah anggota TGUPP itu tugasnya untuk percepatan pembangunan. Apanya yang dipercepat? Kalau serapan anggaran dipercepat, masih mungkin masuk akal. Kalau percepatan membangun Jakarta malah terbalik di lapangan. Jadi menurut Pak Gubernur, serapan anggaran terkendali sama dengan prestasi. Waduh, rumus ini sangat fenomenal sekali kala itu. Hanya orang jenius yang bisa mencerna ini dengan baik tanpa protes. Kesimpulannya memang TGUPP itu kerjanya nggak jelas. Mana jelas juga ordal atau orang dalam yang dulu saat kampanye nyalon gubernur DKI, mereka ini adalah para buzzernya. Jadi bagaimana menurut Anda? Balas jawaban ngeles Wowo, aktivis 98 ini bongkar borok Wowo dan kroni yang ingin hilangkan sejarah pelanggaran HAM berat. Keluarga korban kutuk keras Capres Gemoy, dia saja tak pernah disidang. Bahwa sejak tahun 98 kasus pelanggaran HAM berat itu terus dibicarakan hingga hari ini. Setiap tanggal 10 Desember rakyat Indonesia itu memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Jadi tidak benar kalau isu pelanggaran hak asasi manusia itu direproduksi setiap 5 tahun. Salah itu. Saya lebih percaya seorang Ganjar Pranowo dan Profesor MD berbicara tentang keadilan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, karena mereka orang hukum, gitu loh. Meski ini baru janji ya, tapi jika janji itu diucapkan oleh mereka berdua, saya punya keyakinan tidak 100%, mungkin 70% lah. Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Ada 21 pahlawan kalau tidak salah saya yang masih tercatat di Google itu yang tidak tahu makamnya di mana itu. Kalau yang baru, kalau masih kurang ya makamnya aktivis yang 13 itu. Itu kan juga tidak ada makamnya gitu. Atau memang tidak dibuka makamnya di mana, karena kalau makamnya ketahuan pula siapa yang makamkan di sana, dan diusut-usut siapa yang punya kendali itu. Itu memang misteri 98 cukup luas sebenarnya itu, Pak. Karena selalu ditutup-tutupi dan cenderung mau dilupakan gitu kepada orang-orang yang bersangkutan. Pertanyaan ini itu ternyata tidak mampu dijawab oleh Prabowo Subianto dengan baik. Bahkan Prabowo nampak emosi. Karena Prabowo bilang, kenapa soal orang hilang 13 itu ditanyakan kepada saya?
Itu tendensius Pak Ganjar, itu tendensius. Loh, ini kan debat capres. Dan Prabowo berdiri sebagai capres. Nah, masalah ini, kasus penculikan terkait 13 orang yang tidak selesai atau tidak ketahuan sampai sekarang dari kasus tahun 98, ini sudah menjadi satu masalah dan bagian dari sejarah bangsa ini. Nah, Pak Ganjar nanya ke Prabowo, ya karena Prabowo sebagai capres. Kalau dia bukan capres, ya Pak Ganjar gak akan nanya ke Prabowo, ngapain? Dan dari pengakuan dan pendukung-pendukung Prabowo mengakui, menyadari bahwa Prabowo itu melakukan penculikan dan mereka sadar mereka sedang mendukung penculik gitu ya. Ini yang kemudian menurut saya perlu untuk dipertanyakan, perlu untuk direnungkan dan ditanyakan balik terkait pilihan mereka. Kalau mereka sudah tahu bahwa Prabowo melakukan penculikan, ngapain mereka dukung? Untuk sebagai pemimpin negara, sebagai presiden Indonesia, rasanya malu sekali kalau kita sampai punya satu sejarah bahwa negara ini pernah dipimpin oleh penculik. Malu sekali. Malu kita semua gitu. Apa jadinya gitu? Seorang penculik jadi pemimpin. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Aktivis pro-demokrasi Firman Tendri berkomentar soal debat Capres-Cawapres Selasa 12 Desember. Dalam debat tersebut, Ganjar Pranowo sempat bertanya perihal bagaimana penanganan kasus pelanggaran HAM berat dan penculikan paksa. Prabowo Subianto lantas mengatakan isu soal HAM ini dimainkan dan dipolitisasi setiap 5 tahunan menjelang kontestasi. Untuk itu Firman Tendri membahas klaim Prabowo